untuk mengetahui perkembangan kasusnya, kita telah bergabung dengan Kapolres Rejang Lebong, AKBP Junatrisno, yang telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam, Pak Yuda, salam sehat. Selamat malam Mas Yasir, salam sehat. Selamat malam Pak Yuda, pemirsa jadi Kompas TV. sejauh mana pengembangan kasus terhadap pelaku hingga saat ini, Pak Yuda? Baik, tadi pasca pelaku menyerahkan diri pada tadi malam sekira pukul 23.00, penyidik secara maraton melakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan guna meng-cross-check kesesuaian keterangan dari saksi-saksi maupun juga mencari beberapa alat bukti yang terkait dengan rangkaian peristiwa. Seperti itu, Mas Yasir. Baik, kemudian dari pemeriksaan pelaku, apakah ditemukan catatan kriminal ataupun apa yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk diusut ataupun penyidikan selanjutnya? Ya, sekilas mengenai gambaran pelaku, memang sebelumnya pelaku sempat pernah tersangkut kasus pidana, yaitu sekira tahun 2014, terlibat kasus pencurian dengan kekerasan dan pernah menjalani hukuman selama 2,5 tahun. Seperti itu, Mas Yasir. Baik, kemudian pasal yang nantinya dikenakan terhadap pelaku apa, Bang Yuda? Pasal utamanya adalah 351, yaitu tentang penganiayaan, namun kami lapis juga dengan 356 mengenai penganiayaan berat terhadap pegawai negeri yang sedang melaksanakan tugas secara sah, agar menimbulkan efek jera dan supaya permasalahan-permasalahan seperti ini, terutama yang terjadi dalam dunia pendidikan, ya, tidak ada lagi alasan untuk melakukan aksi kekerasan seperti itu, gitu, Mas Yasir. Baik, kemudian 5 hari sempat buron begitu. Upaya apa yang dilakukan sehingga akhirnya pelaku ini mau menyerahkan diri, Pak Yuda? Baik, setelah kejadian pada saat tanggal 1 Agustus, pelaku langsung melarikan diri. Ada berpindah-pindah di beberapa tempat, beberapa hari ada menginap di rumah temannya, beberapa hari juga ada menginap di pondok areal kebun kopi. Polres dalam hal ini membentuk tim operasional gabungan baik dari Polda, Polres maupun Polsek untuk mencari maupun mempersempit ruang gerak pelaku, sehingga di samping juga dengan upaya-upaya persuasif sehingga pelaku diserahkan oleh keluarganya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan segera diamankan dan dilakukan pemeriksaan mulai tadi malam sampai dengan hari ini, gitu, Mas Yasir. Oke, langkah selanjutnya berarti apa nih Pak Yuda? Mengingat pelaku juga sudah menyerahkan diri, sudah mengakui apa yang dia lakukan. Tadi ketika konferensi pers memang sempat ada tanya jawab dengan pelaku. Pada dasarnya pelaku telah mengakui semua perbuatannya. Yang bersangkutan menyesal dan mengaku hilaf karena emosi sesaat spontan. Selanjutnya kegiatan kami adalah melengkapi berkas, juga nanti gelar perkara. Bila perlu kami lakukan rekonstruksi untuk selanjutnya kami limpahkan berkas ke penuntutan. Terakhir Pak Yuda, update kondisi korban saat ini seperti apa Pak Yuda? Sementara kondisi korban Pak Jarman masih dirawat di Rumah Sakit Arbunda Lubuk Linggau. Untuk kondisi sementara masih bisa tanya jawab, namun untuk pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam bentuk yang lebih verbal mungkin setelah menunggu kondisi beliau benar-benar fit dan pulih, seperti itu, Mas Yasir. Terima kasih AKBP Junatrisno Tampu Bolon, Kapolres Rejang Lebong, telah berbagi informasi di Kompas Malam. Salam sehat Pak Yuda. Terima kasih Mas Yasir. Dan saudara.